Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi rahim wa atii'u Allah wa rasulahu la'allakum turhamun. Segala puji kita panjatkan kehadiran Allah Rabbul Alamin, yang mudah-mudahan di malam hari ini Allah menurunkan rahmat-Nya, Allah memberikan keberkahan-Nya untuk kita semua yang berada di sini. Ini sebelumnya saya mohon maaf Pak, saya lagi bingung aja dari tadi. Saya bukan dari Tangerang. Anda akan dikenalnya bahasanya Betawi. Datang ke daerah yang mayoritas bahasanya Sunda. Kita diambil. Pokoknya mana yang keluar sudah tulis nama, kita itu aja. Paling aman udah pakai bahasa Indonesia aja Pak. Soalnya saya takut ini saya di dalam sama teman-teman ada orang Jawa bahasanya mereneng rono. Kita keder, kita ngomong bahasa Sunda dia takut mangap doang. Bingung. Kita ngomong bahasa Sunda yang di dalam orang Betawi semua. Tadi ketika MC lagi naik ngasih penghormatan pakai bahasa Sunda, ada kumar yang apa kita kebingungan. Inilah makanya kita tinggal di negara yang luar biasa, yaitu negara Indonesia. Satu bahasa yang namanya bahasa Indonesia. Pada sebenarnya, insya Allah ya. Mohon maaf ini sebelumnya kalau saya menggunakan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan pada paham. Amin ya Rabbal. Selawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita selaku umatnya nanti di yaumil qiyamah akan dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita menghormati dan menghargai kepada para ulama, para tokoh masyarakat, para hujjah. Di antaranya adalah Bapak Haji Halil, Bapak Ustadz Maswan, Bapak Ustadz Khairuddin, Bapak Ustadz Nasruddin, Bapak Romli, Bapak Samsu, dan juga guru kita tadi Ustadz Zikri. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya dikasih kebahagiaan dan akhirat oleh Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, kalau ada contekan saya bingung. Makanya contekan kadang-kadang penting. Mesti Allah memberikan contekan kepada manusia kalau mau selamat dunia akhirat dan resepnya. Pertanyaan di dalam kubur yang ngebocorin siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah luar biasa baik. Allah luar biasa peduli kepada hamba-hambanya dan kepada umat baginda Nabi. Sampai contekan di alam kubur dibocorkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mudah-mudahan dikasih contekan pada selamat nanti di alam kubur. Amin ya rabbal. Yang penting baca syahadat yang benar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
awas jangan disebar, banyak ngaku-ngaku palsu. Dulu ada nama Nabi ngaku-ngaku dari mana tuh? Dari Bogor ya? Dari arah sono. Namanya siapa Pak? Adanya kagak. Tugimin. Nah bener itu Tugimin. Tugimin bukan Tugimin. Musodek. Ahmad Musad. Namanya menceplok. Tuang bubur. Namanya mencakup Musodek Ahmad yang sangat terpuji. Musodek orang yang jujur. Bisa diartikan orang yang rajin bersedekah. Tapi kenapa kamu ngaku-ngaku jadi nabi? Agak angker. Cukup sebagai nabi kita adalah khatamul anbiya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga sama-sama kita hormati dan muliakan para aparatur pemerintah setempat baik sipil ataupun militer. Mudah-mudahan para umarok kita diberikan kesehatan oleh Allah, bisa mengayomi masyarakat, bisa menunjukkan masyarakat dengan segala kebaikan. Dan sama-sama kita hormati dan muliakan keluarga besar dari guru saya, keluarga besar dari guru yang mengajarkan saya, itu keluarga besar daripada almarhum sampai yang mudah-mudahan almarhum mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan almarhum senantiasa diberikan kenikmatan di alam barzahnya oleh Allah Rabbul Alamin. Dan kita doakan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, jadikan orang-orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan, lebih khusus oleh saya pribadi pada para jamaah takziah yang alhamdulillah bisa hadir di malam hari ini meluangkan waktu. Ini kayaknya yang pilih awal ya, yang kiri jangan pilih mulu, minta dibodahin kayaknya nikmatahin. Mudah-mudahan para jamaah semuanya dikasih keberkahan rezeki oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, segala hajat dan keinginan jadi dijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini malam kita berada di malam haul. Haul itu biasanya orang gampang artinya adalah tahun. 1 tahun dari wafatnya almarhum atau almarhumah dari keluarga kita, di mana kita berkumpul untuk mendoakan mereka. Ini merupakan salah satu daripada anjuran ataupun syariat agama Islam. Dan dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, "Idza mata Adam inqata'a anhu amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila telah wafat atau terputus amalan anak Adam, meninggal anak Adam, maka terputuslah dari orang tersebut, dari mereka yang meninggal, seluruh amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Jadi kalau ada orang meninggal, ada orang maut, ada orang pupus, itu amalnya udah putus, udah gak bisa lagi, kecuali 3 perkara yang masih memberikan taksir atau pengaruh kepada. Yang pertama adalah ilmin ilmu yang bermanfaat. Kalau kita punya ilmu yang bermanfaat, anak dikasih ilmu sama orang tuanya, murid diajarin ilmu sama gurunya, ilmunya dipakai, ilmunya diamalin, ilmunya bermanfaat untuk orang banyak, maka ilmu tersebut akan memberikan kebaikan kepada mereka yang mengajarkan yang sudah berilmu. Jadi kita begini termasuk orang yang berilmu. Kita tahu dalilnya, kita tahu ilmunya. Orang meninggal kita berdoa.
Orang meninggal kita kudu mintakan ampunan dari Gusti Allah supaya di alam kuburnya dia mendapatkan kenikmatan. Itu enaknya orang punya ilmu. Karena orang kalau gak punya ilmu repot. Ibarat orang hidup tapi matanya buta. Orang yang tidak memiliki ilmu agama ibarat orang yang berjalan dalam kegelapan, dalam kondisi tidak bisa melihat apapun. Repot banget. Orang kalau jalan ke hutan, dia kegelapan, berborong handphone, handphone jadul. Nyalain senter kagak bisa, minta tolong kagak bisa. Itu orang bakal kesasar. Coba mata ditekep, jalan di tempat gelap, jalan udah begini aja. Khawatir salah megang. Orang kalau bisa salah megang apa? Oh, pegangin gua, pegangin. Meja-meja aja kenapa? Salah megang ini ada. Turun. Tangan gua. Turun. Jangan bilang salah megang. Itu orang begitu. Ketika orang berjalan dalam kegelapan dia tidak bisa melihat. Itulah perumpamaan orang yang tidak memiliki ilmu agama gelap. Maka perjalanan yang tidak akan mendapatkan cahaya dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Repot Pak, orang yang punya ilmu. Gelap-gelap yang tidak tahu ada logakan apa kagak. Gelap-gelap yang tidak bisa melihat kepada tai apa kagak. Orang kalau nggak bisa lihat ada yang nuntut. Siapa yang bakal nuntut kita? Orang tua dan guru-guru kita yang ajarin kita ilmu agama. Supaya kita diberikan keselamatan oleh Gusti Allah, supaya kita diberikan keberkahan oleh Gusti Allah. Yang kedua adalah shadaqatin jariyatin, yang dapat memberikan manfaat kepada mereka orang yang sudah meninggal adalah shadaqah jariyah. Yang begini ini kita udah praktekin. Tahlil kita pakai ilmu, doa kita pakai ilmu. Nah ini ada makanan, ada shadaqah, ada jeruk, ada kacang, ada apa lagi tuh? Ada aqua, ada rokok, enak banget begitu. Baru makan kacang, baru ngelepus. Itu kayak gitu yang punya kita dewek yang pak. Nikmat luar biasa. Orang laki dia banyak pengen, beda sama perempuan. Orang laki biar kata-kata punya duit juga hidupnya anteng, asalkan rokok sama kopi sama kacang udah ngelepus aja. Seakan dunia punya dia dewek. Kalau perempuan berat, perempuan, oh bagaimana kayak bisa biar seru aja itu mah. Orang ada yang pengennya dia pergi ke mall, dia baru senang. Dan mereka orang yang dulu pergi ke pantai, ke gunung, represent dia baru pada senang hatinya. Kita orang biasa, ketemu rokok, ketemu kopi, ketemu kacang, kembali melepus, udah kayak bos. Masa Allah, ditanya sama perempuan lewat, enak bener hidup bang. Apa yang gue pikirin? Abang duitnya banyak nih, gue gak punya duit banyak, tapi perlu tahu, no, tanah abang luas. Dengar lah, tanah abang luas gak? Luas lah, tanah abang di Jakarta luas tuh, berapa hektar, ada buaju, ada lepis, dan lain macamnya. Inilah salah satu keutamaan yang diajarkan oleh baginda Nabi. Kita sedekah jariyah, itu ada manfaatnya buat kita. Kita ngeluarin makanan, kita berikan kepada para tamu, itu merupakan kemuliaan untuk mereka yang datang. Hal itulah yang akan memberikan manfaat kepada mereka, orang-orang yang sudah meninggal. Makanya ini sudah dicontohin oleh keluarga almarhum guru saya, itu bagus sekali rahmat. Mudah-mudahan manfaat sampai almarhum. Amin ya robbal alamin. Dan yang ketiga yang bisa ngasih manfaat buat orang yang sudah meninggal adalah waladin sholihin yad'ulah, punya anak soleh baik ngedoain orang. Tadi kita ngedoa apa bukan Pak? Ngedoa. Tadi kita zikir bukan? Zikir. Tadi kita baca Quran. Baca Quran. Semua itu kita khususkan, kita hadiahkan buat almarhum, pahala asam. Anak ngedoain orang tua, manfaatnya besar buat almarhum. Anak ngedoain orang yang sudah meninggal, mendoakan kedua orang tuanya, nikmat dan keberkahannya akan tersampaikan kepada mereka yang sudah meninggal. Makanya penting kita ngaji ilmu agama.
Kita tahu orang tua kita udah kagak ada, kita kudu berlaku baik, kita kudu doain, kita kudu bikin senang dia di alam barzakh. Bukan kita datang bawa duit sekopor, kita kasih duit itu di kuburan. Wah, kita duit udah banyak makin, duit kita udah laku urung, bisnis kita tiap bulan miliaran. Udah tau banget bini kita udah cakep, supaya bapak datang di alam kubur nih saya kasih duit sekopor. Kalau di kuburan kagak ada manfaatnya. Manfaatnya adalah ketika uang itu bisa menjadi berkah buat orang yang meninggal adalah kita berikan sedekah kepada mereka yang membutuhkan. Kayak begini kan enak Pak. Kita kan kumpul begini jarang-jarang. Apa tiap hari kita bisa kumpul? Enggak. Kalau kita hilang nikmat. Aduh, punya rokok lagi. Enak mau. Beras nggak ada, kopi nggak ada yang bawain. Mana duit lagi? Terus semangat lagi. Gimana ya? Ada yang ngundang Bang. Pokoknya datang ke bumi aku, tarumpok aku di akhirnya ya pokoknya dong insya Allah disediakan segala macam mah tidak makan cuma ayam yang mau ayam selamatan tuh kita mah udah kebayangnya terseduh tepung ada di rumah makanan ada punya di rumah kumpul kita doain dalam nuansa budaya Islami kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal berkahnya sampai orang yang masih hidup yang tadinya kagak punya rokok bener Pak yang tadinya kagak ada makanan disuguhin makanan kita bisa makan yang tadinya pengen makan buah kita hilangkan itu berkahnya jadi tahlilan bukan misahin orang melainkan tahlilan adalah mengumpulkan banyak orang untuk sama-sama bersilaturahmi dalam nuansa kebaikan. Dalam tahlil kalau kita nggak punya makanan, nggak perlu ada makanan Pak, tahlil aja. Aduh, kita mau tahlil tapi kita nggak punya makanan, tahlil. Emang tahlil pakai makanan? Tahlil pakai doa. Adapun dikasih kelebihan rezeki sama Allah, boleh kasih makanan. Yang cakep kita lihat, oh tetangga kita lagi mau ada acara, kita yang punya kelebihan kasih makanan, kita bawa dari rumah adanya doang miskilok, adanya kita punya aqua doang sedus bawa itulah yang kita makan juga sedekah dari Masya Allah. Kamu dipikir-pikir orang tua udah punya jasa sama kita ketika dia ibu melahirkan kita ke muka bumi. Tugas orang tua terhadap anaknya itu adalah memberikan nama. Ijazah orang tua kalau dipikir-pikir banyak ini. Satu ketika kita lahir, kita ngoeng-ngoeng, diajarin, dikomatin. Jangan lupa dikasih nama. Jangan lupa kita bersihin itu anak, kita pandiin, kita segala macam. Diajarin bagaimana kita orang tua bisa memuliakan. Makanya jasa orang tua sama kita luar biasa besar Pak. Jangan sampai di masa hidup ketika kecil diurusin sama orang tua, udah gede orang tua kagak ada pada ngelunjak, itu nggak boleh. Kita baru ngurusin orang tua yang udah tua benar. Ya kadang-kadang rewel pengen gitu, kita udah kayaknya capek banget, jangan. Karena orang tua sewaktu kita kecil urusin kita, ngopengin kita, itu nggak pernah ngeluh ataupun capek. Tua biasanya orang tua. Karena tugas orang tua berat. Ketika kita dilahirkan di muka bumi ini, tugas orang tua tuh mikirnya udah macam-macam. Ya Allah, anak besok mau lahiran. Udah dikata sama dokter, H-7 lagi, A+7 bakal lahiran. Mantep betul. Ketika lahiran, setarnya biaya, tinggal dikit. mikirin segala macam administrasi. Anaknya belum laki makanya berapa? 2 udah dipikirin. Bobo rambut segala macam itulah hebat orang tua. Sampai segitunya pikirin anak. Hebat orang tua bagi kita begitu. Makanya kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu gulamin marhudun bi aqiqatihi tudlahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Setiap anak akan tergadaikan dengan akikahnya. Disembelihkan hewan akikah pada hari ke-7. Dicukur rambutnya dan diberikan nama yang bagus ataupun juga baik. Itu tugas orang tua. Yang tadi ada walimatul tasmiyah ya Pak ya. Siapa sih namanya tadi saya lupa ya. Muhammad Akil Makil Hafizah, nama yang cakep.
Muhammad orang yang terpuji, Wakil orang yang berakal, Hafizah orang yang terjaga. Itu harapan orang tua karena nama adalah doa. Makanya ketika punya anak kasih nama jangan sembarangan, namain Daroh. Nah, anak lahir nama kan tahu Daroh. Terus namain Daroh. Ini ngopet beras dulu urusannya. Kagak boleh ngeliat barang melek. Namanya yang cakep-cakep. Jangan namain epilepsi. Aduh, kita ngeliat sinetron ada nama anak-anak epilepsi. Epilepsi Pak. Ayah, anak dinamain epilepsi ketika lahir jangan aja dia begini. Berapa urusannya? Jadi namanya anak sesuai yang diaturkan oleh Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kudu yang cakep-cakep. Karena nama itu adalah doa dari orang tua untuk anak. Tadi nama udah cakep. Siapa lagi nama yang cakep? Muhammad Zikri. Muhammad orang yang terpuji, zikri, sedikit berzikir. Makanya tadi pas bangetnya Ustadz yang luar biasa, suaranya merdu benar, namanya Ustadz Zikri. Quran buat kita semua itu kedengaran enak banget. Dengannya hati kita tersentuh. Pas orang tua nggak salah kasih nama buat anaknya. Ustadz Zikri, Haji Zikri, makanya betul buat anak. Itu dari nama anak. Supaya orang tua dapat berkahnya, anak juga dapat berkahnya. Inilah salah satu yang diajarkan oleh agama Islam untuk kita selaku yang masih hidup. Apabila kita menjadi orang tua, dapat menjadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya. Apabila kita menjadi seorang anak, jadilah anak yang berbakti terhadap semua orang tuanya. Apabila kita memiliki teman, saudara, udah pada nggak ada, datang Pak doa. Karena doa itu adalah perkara yang bisa menolak bencana dari orang yang sudah meninggal. Sebelum saya tutup, teringat kata-kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nihayatul Syekh. Hadayal ahya'il amwat wa du'a'u wal istighfar. Hadiah yang bisa kita berikan dari orang yang hidup terhadap orang yang sudah mati adalah dengan membaca doa dan memintakan ampun buat orang yang sudah meninggal. Di orang yang sudah meninggal itu bukan dikasih emas dimasukin ke kuburan. Orang yang udah nggak ada bukan dikasih surat tanah dipendam ke dalam kuburan. Orang yang udah meninggal kagak bakal bawa mobil dibawa ke kuburan, agak ada semua. Jadi dibutuhkan oleh mereka yang sudah meninggal adalah doa. Dan juga permintaan ampun dari kita yang masih hidup kita tunjukkan untuk mereka yang sudah meninggal. Makanya tadi kata MC, alhamdulillah sebab kalau maju acara kali ini ada mukadimah dari hadis al mayyitu bi qabrihi illa kal muridil mugawwis. Tidaklah orang mayat yang meninggal itu perumpamaan keadaannya adalah bagaikan manusia yang tenggelam yang sedang meminta pertolongan. Orang yang sudah meninggal itu butuh pertolongan kita yang masih hidup. Makanya kita yang masih hidup kasih doa, kasih istighfar, mintakan ampun untuk mereka, beramalah yang baik, milikilah ilmu yang bermanfaat, bersedekahlah yang mulia, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almarhum saya punya guru Bagus Adi Rahmat, semoga diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Jadi anak yang diberikan nama dijadikan anak yang soleh. Yang di kita juga semoga ditambah kedewasaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua dalam kehidupan kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu banyak kepada para jamaah sekalian yang sudah mau hadir. Semoga kedatangannya dan kebaikannya dibalas seperti tanda oleh Allah Subhanahu. Dan kita apabila ada kata-kata yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.